Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Adimala dengan NIM 442420036. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang teknologi proses. Untuk pokok pembahasannya itu, yang pertama, definisi teknologi proses, yang kedua, identifikasi satuan proses dan operasi pada kimia, yang ketiga, pemisahan campuran, kemudian ada metode pemisahan atau campuran heterogen, kemudian metode pemisahan pada campuran homogen. Jadi, apa itu teknologi proses? Teknologi proses merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk merubah bahan baku menjadi produk atau bahan yang mempunyai nilai lebih, di mana perubahan dapat berupa perubahan yang bersifat fisik maupun perubahan yang bersifat kimia dalam skala besar atau disebut dengan skala industri. Kemudian ada identifikasi satuan proses dan operasi pada kimia industri. Satuan proses dan satuan operasi merupakan inti dari kimia industri, karena satuan proses merupakan operasi pada pengolahan ini sangat menentukan ekonomis atau tidaknya suatu proses. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan dalam sistem proses adalah ada proses kontinu dan proses tidak kontinu. Nah, proses tidak kontinu ini atau disebut dengan tumpak merupakan suatu sistem proses di mana selama proses berlangsung tidak ada masukan atau input maupun keluaran atau output. Sedangkan proses dengan sistem kontinu atau sinambung merupakan suatu sistem proses di mana selama proses berlangsung terdapat masukan dan keluaran. Kemudian ada pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran merupakan suatu proses yang digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu senyawa atau sekelompok yang mempunyai susunan kimia yang berkaitan dari suatu, baik dalam skala laboratorium maupun skala industri. Metode pemisahan bertujuan untuk mendapatkan zat murni atau beberapa zat murni dari suatu campuran, sering disebut sebagai pemurnian, dan juga untuk mengetahui keberadaan suatu zat dalam suatu sampel. Kemudian pemisahan campuran. Berdasarkan tahap proses pemisahan, metode pemisahan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu metode pemisahan sederhana yang merupakan metode menggunakan cara satu tahap, dan metode pemisahan kompleks yang memerlukan beberapa tahap kerja, diantaranya penambahan bahan tertentu, pengaturan proses mekanik, alat, dan reaksi kimia yang diperlukan. Kemudian ada metode pemisahan campuran dalam campuran heterogen. Yang pertama itu ada sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan padatan yang terkandung dalam limbah cair oleh gaya gravitasi. Pada umumnya, proses sedimentasi dilakukan setelah proses koagulasi dan flokulasi, di mana tujuannya untuk memperbesar partikel padatan sehingga menjadi lebih berat dan dapat tenggelam dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian ada sentrifugasi, yang merupakan pemisahan padatan dari suatu suspensi dalam jumlah kecil dengan cara pemusingan yang cepat. Kemudian ada filtrasi atau penyaringan, yang merupakan pemisahan padatan dari suatu suspensi dengan menggunakan alat penyaring. Pemisahan ini berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel suspensi. Kemudian ada metode pemisahan dalam campuran homogen. Yang pertama ada absorpsi atau penyerapan. Dalam kimia adalah suatu fenomena fisik atau kimiawi atau suatu proses sewaktu atom, molekul atom ion yang memasuki, atau suatu proses sewaktu atom, molekul atau ion memasuki suatu fase limbah bulk lain yang bisa berupa gas, cairan, ataupun padatan. Kemudian ada adsorpsi, yang merupakan penjerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika fluida, cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan atau adsorben, dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film atau adsorbat pada permukaannya. Kemudian ada destilasi, yang merupakan pemisahan cairan dari suatu larutan dengan cara penguapan dan diikuti dengan proses kondensasi atau pengembunan. Kemudian yang keempat ada kromatografi, yang merupakan suatu cara pemisahan di mana komponen-komponen yang akan dipisahkan terdistribusi ke dalam dua fase, yaitu fase stasioner dan fase mobil atau fase gerak.
Kemudian ada evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan molekul air menjadi uap air. Jadi, evaporasi ini juga dikenal dengan istilah penguapan. Proses evaporasi selalu terjadi setiap harinya dari air di sungai, danau, genangan air, tetesan air, air laut, dan lainnya. Kemudian ada kristalisasi yang merupakan salah satu cara untuk memisahkan zat padat dari komponen-komponen lain penyusun campuran. Kemudian yang ketujuh ada sublimasi. Proses sublimasi sangat mirip dengan proses destilasi, di mana destilasi digunakan untuk perubahan dari cairan menjadi uap setelah mengalami pendinginan, berubah menjadi cairan atau padatan. Sedangkan sublimasi adalah proses dari perubahan bentuk padatan langsung menjadi uap tanpa melalui bentuk cair dan setelah mengalami pendinginan, langsung terkondensasi menjadi padatan kembali. Kemudian ada ekstraksi yang merupakan proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air dan yang lainnya ini pelarut organik. Sekian itulah presentasi singkat dari saya. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.